Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 30 Mei 2022 diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Dia yang memanggil kita adalah setia. Ayat tema 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas pada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Bapamu yang di sorga akan melepaskan daripadamu pakaian yang dinajiskan oleh dosa. Dalam nubuatan perumpamaan Sakaria, Imam besar Yosua berdiri dalam pakaian kotor di hadapan malaikat Tuhan, menggambarkan orang berdosa. Dan kata-kata yang diucapkan Tuhan, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Demikian juga Allah mengenakan kepadamu pakaian keselamatan dan menyelubungi engkau dengan jubah kebenaran. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya, dan panjinya di atasmu adalah kasih. Seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 153. Langkah ke atas menuju surga harus diambil satu persatu. Setiap langkah maju memperkuat kita untuk langkah selanjutnya. Kuasa anugerah Tuhan yang mengubahkan hati manusia adalah sebuah karya yang hanya sedikit dipahami karena mereka terlalu malas untuk melakukan upaya yang diperlukan. Testimonis Jilid 4 halaman 444. Oh, betapa besarnya panjang sabar Allah yang penuh rahmat. Apabila umatnya meninggalkan dosa-dosanya yang telah menutup hadiratnya, ia mendengar doa mereka dan dengan segera akan bekerja bagi mereka. Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 182. Demikian bacaan Renungan Pagi. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini masih berhubungan dengan pertobatan dan hubungannya dengan berdoa. Allah menjemput doa kita oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 154 paragraf 3. Bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan,
Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Jangkauan pertama dari hati itu kepada Allah diketahuinya. Begitu kita mengambil satu langkah untuk kembali kepada Bapa, Dia akan menjemput kita dari jauh. Cepat-cepat Bapa merangkul kita dengan lengan kasih-Nya. Demikianlah dengan doa kita. Begitu hati kita berdoa kepada Bapa, Dia akan menjemput doa kita oleh kehadiran Roh-Nya. Bahkan dikatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 169 paragraf pertama, berbunyi, bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Apakah rahmat yang dari Kristus tersebut? Tentang rahmat atau grace, Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 46 paragraf 1, dikatakan di sana, tetapi menjelang berakhirnya penuaian dunia, suatu kecurahan yang istimewa akan rahmat rohani dijanjikan untuk menyediakan sidang bagi kedatangan anak manusia. Kecurahan roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir. Rahmat atau grace atau kasih karunia itu sama dengan roh. Karenanya rahmat yang dari Kristus adalah roh yang dari Kristus. Jadi, bahkan sebelum kita berdoa atau keinginan hati kita dinyatakan, roh yang dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja pada jiwa kita. Mengapa tentang rahmat atau roh ini penting sekali kita pahami? Karena Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Prayer halaman 15 paragraf 3. Disebutkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saat Anda berdoa, sampaikan janji ini. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepadanya dengan keberanian kudus, sebagaimana dalam ketulusan kita meminta Dia untuk mengizinkan terang-Nya menyinari kita. Dia akan mendengar dan menjawab kita. Inilah pentingnya memahami tentang rahmat yang adalah roh, yaitu roh yang keluar dari Kristus. Sebab kita tinggal di dalam Yesus dengan menerima roh Kristus secara terus-menerus. Dan dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus juga berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Dan bila kita berdoa dengan memiliki Kristus tinggal dalam kita, oleh kehadiran roh-Nya, maka pertobatan dan pengampunan akan diberikan. Sebab pengampunan dan pertobatan datang dari Kristus. Tetapi masalahnya, adakah kita percaya? Christian Experience and Teachings of Ellen G. White halaman 215 paragraf 2 menyatakan, kita memiliki terlalu sedikit iman. Kita membatasi yang kudus Israel. Kita harus bersyukur bahwa Allah merendah untuk menggunakan salah satu dari kita sebagai instrumennya. Untuk setiap doa yang sungguh-sungguh dilakukan dalam iman untuk apapun, jawaban akan dikembalikan. Tetapi betapa berdosa ketidakpercayaan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat tadi, renungan pagi hari ini berkata bahwa saat kita berdoa, Allah Bapa pergi menjemput doa kita oleh kehadiran Roh-Nya. Apalagi untuk bertobat, jawaban pasti diberikan. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rahmat yang dari Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebab kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Maka, apa saja yang kita minta, teristimewa pertobatan pasti mendapat jawab. Inilah gambaran yang diberikan dalam penglihatan Zakaria tentang Imam Besar Yosua. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 169 paragraf 2. Bapamu yang di sorga akan melepaskan daripadamu pakaian yang dinajiskan oleh dosa. Bagaimana Bapa melepaskan pakaian kita? Melalui anaknya, yang dalam penglihatan Zakaria disebut malaikat Tuhan dalam huruf besar. Zakaria 3 ayat 3 dan 4 berkata,
Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, "Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya." Dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Malaikat Tuhan yang adalah anak Allah memerintahkan orang-orang yang melayani untuk melepaskan jubah kotor Yosua agar anak Allah dapat memakaikan kepada Yosua pakaian pesta. Inilah cara Bapa melepaskan pakaian kita yang najis karena dosa. Bapa lakukan melalui anaknya. Demikian juga dengan doa. Saat kita berdoa, Bapa pergi jemput doa kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, dan Roh Bapa kita terima dengan menerima rahmat yang keluar dari Kristus, yaitu Roh Kristus. Sebab Yesus telah terlebih dahulu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Karenanya saat kita menerima Kristus dalam hati kita, maka hal itu sama dengan menerima Bapa dalam hati kita. Inilah makna ayat inti renungan hari ini. Ia yang memanggil kita adalah setia, yaitu Allah Bapa. Bapalah yang memanggil kita, dan Bapa juga akan menggenapinya, yaitu melalui anaknya. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 9 yang berkata, "Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia." Siapakah Allah yang Paulus maksudkan? Allah Bapa tentunya. Sebab bagi Paulus hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan yang daripadanya berasal segala sesuatu, 1 Korintus 8 ayat 6, termasuk pengampunan, dan semuanya Bapa karuniakan melalui anaknya. Itu sebabnya Bapa panggil kita untuk bersekutu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman kepada Bapa, yaitu dengan tinggal dalam Yesus anaknya, dan Yesus di dalam kita, oleh kehadiran Roh-Nya secara terus-menerus, maka jawaban diberikan. Maka pertobatan menjadi bagian kita dan pengampunan diterima. Sebab Bapa yang memanggil kita adalah setia dan Dia pasti menggenapinya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Engkau ya Bapa yang memanggil kami adalah setia, dan Engkau akan menggenapi semua janji-Mu. Dan bila mana kami berdoa, Engkau akan menjemput doa kami oleh kehadiran Roh anak-Mu dalam hati kami, dan oleh anak-Mu Engkau genapi permohonan kami, asal kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati kami, tinggallah dalam kami ya Yesus, agar kehendak-Mu yang jadi, teristimewa untuk pertobatan dan pengampunan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.